Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2 tentang hadis dan Al-Quran dengan hubungannya. Bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Selain itu, bayan ini juga memberikan ta'yid persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak. Juga memberikan taksis penentuan khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya saja ayat yang menyatakan perintah untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, di syariatnya jual beli. Ayat ini masih bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebab, syarat-syarat, walaupun hal-hal yang bisa merusaknya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menafsirkan dan menjelaskan ayat tersebut melalui hadisnya. 3. Bayan at-tasyri. Bayan at-tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim. Dalam hal ini, hadis Rasulullah SAW berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dalam Al-Quran. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan persoalannya. 4. Bayan nas. Untuk bayan yang keempat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memasukkannya sebagai fungsi hadis, juga ada yang tidak mau memasukkannya pada fungsi hadis. Bagi yang menganggap bayan nas juga termasuk fungsi hadis, mereka mengatakan bahwa kata an-nas secara bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu at-tibal, membatalkan atau ijalah, menghilangkan, atau tahwil, memindahkan, atau at-ta'ir, mengubah. Para ulama mengartikan bayan nas ini melalui pendekatan bahasa, sehingga tetap saja terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. 1. Perbandingan hadis dengan Al-Quran. Sunnah atau hadis merupakan sumber hukum kedua dan kedudukannya setingkat lebih rendah daripada Al-Quran. Hadis bukanlah dari Allah, melainkan dari redaksi Nabi sendiri, sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah melalui malaikat sendiri. Malaikat Jibril secara lengkap berupa lafaz dan sanadnya sekaligus. Kesimpulan, hadis ialah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan pengakuan. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga hadis memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai bayan ta'rif, bayan tafsir, bayan tasyri, dan juga bayan nas. Meskipun demikian, hadis dan Al-Quran memiliki perbedaan perbandingan. Di antaranya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan secara mutawatir, sedangkan hadis adalah dari Nabi yang tidak semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.